derivatif atau turunan adalah hasil yang diperoleh dari proses diferensiasi, sedangkan diferensiasi merupakan penentuan limit dalam hal penambahan variabel bebasnya sangat kecil atau mendekati 0. Penjelasannya adalah turunan fungsi sama dengan limit dari kuosien diferensiasinya. Rumusnya, limit delta x mendekati 0 sama dengan fungsi x ditambah delta x dikurangi fungsi x dibagi delta x. Contoh, jika y sama dengan 3x kuadrat, maka kuosien diferensiasinya delta y per delta x sama dengan 6x ditambah 3 kali delta x. Dan derivatif atas atau turunan fungsinya, limit delta x mendekati 0 adalah 6x. Nah, dapat kita ketahui bahwa hakikat derivatif dan diferensial yaitu limit delta x mendekati 0, delta y dibagi delta x sama dengan dy dibagi dx. Delta y dibagi delta x ini merupakan lereng dari kurva y sama dengan fungsi x. dy dibagi dx terdiri dari dua suku. dy dinamakan diferensial y, sedangkan dx merupakan diferensial dari x. Diferensial dari x dibagi dx sama dengan delta x. Dan diferensial dari y dibagi dy sama dengan dy dibagi dx dikali delta y. dy per dx merupakan lereng taksiran dari kurva y sama dengan fungsi x pada kedudukan x tertentu, sedangkan delta y per delta x merupakan lereng yang sesungguhnya. Lereng taksiran dapat lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan lereng yang sesungguhnya, tergantung pada jenis fungsinya dan besar kecilnya perubahan pada variabel bebas. Berdasarkan kaidah-kaidah diferensial, dapat diketahui bahwa turunan dari suatu berderajat n adalah sebuah fungsi berderajat n-1. Dengan kata lain, turunan dari suatu fungsi berderajat 3 adalah sebuah fungsi berderajat 2. Turunan dari sebuah fungsi berderajat 2 adalah sebuah derajat 1. Turunan dari fungsi berderajat 1 adalah sebuah fungsi berderajat 0, alias sebuah konstanta, dan akhirnya turunan dari sebuah konstanta adalah 0. Dengan mengetahui hubungan antara fungsi dan derivatifnya berupa besarnya turunan pertama dan turunan kedua, akan bisa dikenali bentuk gambar dari fungsi tersebut, sehingga diketahui kurva menaik atau menurun, titik ekstrim dan juga titik beloknya. Fungsi menaik dan menurun. Turunan pertama dari sebuah fungsi nonlinear dapat digunakan untuk menentukan apakah kurva dari fungsi yang bersangkutan menaik atau menurun pada kedudukan tertentu. Jika derivatif pertama f aksen x lebih besar dari 0, lereng kurvanya positif pada x sama dengan alpha, maka y sama dengan fx adalah fungsi menaik pada x sama dengan alpha. Jika derivatif pertama f aksen x lebih kecil dari 0, lereng kurvanya negatif pada x sama dengan alpha, maka y sama dengan fx adalah fungsi menurun pada x sama dengan alpha. Sedangkan jika derivatif f aksen x sama dengan 0, maka y sama dengan fx berada di titik ekstrimnya. Uji tanda. Untuk menentukan apakah titik ekstrim tersebut merupakan titik maksimum atau minimum, perlu dilakukan uji tanda terhadap f aksen alpha sama dengan 0. Jika f aksen x lebih besar dari 0 untuk x lebih kecil dari alpha, dan f aksen alpha lebih kecil dari 0 untuk x lebih besar dari alpha, maka titik ekstrimnya adalah maksimum. Sebaliknya,
Jika f aksen x lebih kecil dari 0 untuk x lebih kecil dari alfa dan f aksen x lebih besar dari 0 untuk x lebih besar dari alfa, maka titik ekstrimnya adalah minimum. Contoh soal, tentukan apakah y sama dengan f x sama dengan sepertiga x pangkat 3 min 4x pangkat 2 plus 12x min 5 merupakan fungsi menaik atau fungsi menurun pada x sama dengan 5 dan x sama dengan 7, serta selidiki pula untuk x sama dengan 6. Jadi kita menentukan terlebih dahulu fungsi turunannya. Caranya yaitu f aksen x sama dengan fungsi turunan dari sepertiga x pangkat 3 yaitu 3 dikali sepertiga x pangkat 3 dikurangi 1. Kemudian fungsi turunan dari min 4x pangkat 2 yaitu 2 dikali min 4x pangkat 2 dikurangi 1. Kemudian fungsi turunan dari 12x yaitu 12. Kemudian fungsi turunan dari min 5 yaitu 0. 0 termasuk turunan konstanta. Hasilnya yaitu x pangkat 2 min 8x plus 12. Jadi turunan dari sepertiga x pangkat 3 min 4x pangkat 2 plus 12x min 5 yaitu x pangkat 2 min 8x plus 12. Kemudian kita masukkan x sama dengan 5 dan x sama dengan 7 dan x sama dengan 6 pada fungsi turunan tersebut. Yang pertama yaitu f aksen 5 sama dengan 5 pangkat 2 min 8 dikali 5 plus 12 sama dengan min 3. Min 3 lebih kurang dari 0. Jadi termasuk fungsi menurun. Yang kedua yaitu f aksen 7 sama dengan 7 pangkat 2 min 8 kali 7 plus 12 sama dengan 5. 5 lebih besar dari 0. Berarti termasuk fungsi menaik. Yang ketiga yaitu f aksen 6 sama dengan 6 pangkat 2 min 8 dikali 6 plus 12 sama dengan 0. 0 termasuk fungsi yang berada di titik ekstrim, yaitu titik minimum. Titik ekstrim fungsi sederhana. 1. Titik ekstrim fungsi parabola. Derivatif atau turunan pertama dari fungsi y sama dengan fx digunakan untuk menentukan nilai titik ekstrimnya. Sedangkan derivatif kedua dapat digunakan untuk menentukan jenis titik ekstrimnya, yaitu titik minimum dan titik maksimum. Titik minimum dan titik maksimum fungsi parabola syaratnya y aksen sama dengan 0 untuk mencari nilai ekstrim. Y double aksen kurang dari 0 artinya titik ekstrim maksimum, parabolanya terbuka ke bawah. Y double aksen lebih dari 0 artinya titik ekstrim minimum, parabolanya terbuka ke atas. Contoh, y sama dengan negatif 3/2 x pangkat 2 ditambah 30x. Turunan pertamanya dapat dicari, pangkat 2 kita kalikan dengan negatif 3/2, x pangkat 2 kita kurangi 1 menjadi x ditambah 30x, x dihilangkan menjadi 30. Jadi turunan pertama atau y aksen sama dengan negatif 3x ditambah 30. Y double aksen sama dengan negatif 3x kurang dari 0. Karena y double aksen kurang dari 0, maka bentuk parabolanya terbuka ke bawah. Titik ekstrimnya adalah titik maksimum. Cara menentukan titik maksimum dengan syarat y maksimum, y aksen sama dengan 0, y aksen sama dengan negatif 3x ditambah 30 sama dengan 0. Jadi
X sama dengan 10. Untuk X sama dengan 10, maka Y sama dengan negatif 3/2 X pangkat 2 ditambah 30X. Kita masukkan nilai X10 nya, yaitu negatif 3/2 dikalikan 10 pangkat 2 ditambah 30 dikali 10 sama dengan negatif 150 ditambah 300. Y sama dengan 150. Jadi titik maksimumnya adalah X sama dengan 10 dan Y sama dengan 150. Titik ekstrim dan titik belok fungsi kubik, titik maksimum dan minimum fungsi kubik, serta titik beloknya dapat dicari melalui turunan pertama dan kedua dari fungsi tersebut. Turunan pertama untuk menentukan letak titik ekstrimnya, sedangkan turunan kedua untuk mengetahui jenis titik ekstrim dan menentukan letak beloknya. Fungsi kubik Y sama dengan fx mencapai nilai titik ekstrim pada Y aksen sama dengan 0. Jika Y double aksen kurang dari 0 pada Y aksen sama dengan 0, untuk X sama dengan X ke 1, maka titik ekstrimnya adalah titik maksimum. Jika Y double aksen lebih dari 0 pada Y aksen sama dengan 0, untuk X sama dengan X kedua, maka titik ekstrimnya adalah titik minimum. Fungsi kubik Y sama dengan fx berada di titik belok pada Y double aksen sama dengan 0. Contoh, Y sama dengan 1/3 X pangkat 3 dikurangi 4X pangkat 2 ditambah 12X ditambah 4. Turunan pertama dapat dicari dengan pangkat 3 kita kalikan dengan 1/3, X pangkat 3 kita kurangkan 1, selanjutnya pangkat 2 kita kalikan dengan 4, X pangkat 2 kita kurangkan 1, selanjutnya lagi 12X, X nya kita hilangkan, sedangkan 4 karena tidak ada variabelnya kita hilangkan juga. Maka turunan pertamanya yaitu X pangkat 2 dikurangi 8X ditambah 12. Sedangkan Y double aksen sama dengan 2X dikurangi 8. Untuk mencari titik ekstrim, syaratnya Y aksen sama dengan 0. X pangkat 2 dikurangi 8X ditambah 12 sama dengan 0. X dikurangi 6 dan X dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi nilai X pertamanya sama dengan 6, X kedua sama dengan 2. Untuk X1 sama dengan 6, Y double aksennya dapat kita cari dengan 2X dikurangi 8 sama dengan 2 dikali 6 dikurangi 8 sama dengan 4. Itu termasuk ketentuan minimum. Untuk X kedua sama dengan 2, Y aksen sama dengan 2 dikali 2 dikurangi 8 sama dengan negatif 4. Ketentuan maksimum. Jadi X sama dengan 6, kita masukkan ke nilai Y 1/3 dikali 6 pangkat 3 dikurangi 4 kali 6 pangkat 2 ditambah 12 kali 6 ditambah 4 sama dengan 4. Nilai titik minimumnya yaitu 6,4. X sama dengan 2 juga kita masukkan ke Y, jadi 1/3 dikali 2 pangkat 3 dikurangi 4 kali 2 pangkat 2 ditambah 12 kali 2 ditambah 4
sama dengan 14 2/3. Titik maksimumnya yaitu 2,14 2/3. Untuk mencari titik belok, syaratnya Y double aksen sama dengan 0. Nilai Y double aksen kita masukkan 2x dikurangi 8 sama dengan 0. 2x sama dengan 8. Jadi x sama dengan 4. Untuk x sama dengan 4, kita masukkan ke rumus Y sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 2 ditambah 12x ditambah 4 sama dengan 1/3 dikalikan 4 pangkat 3 dikurangi 4 kali 4 pangkat 2 ditambah 12 kali 4 ditambah 4 sama dengan 64/3 dikurangi 64 ditambah 48 ditambah 4. Jadi Y sama dengan 91/3. Jadi titik beloknya yaitu 4,91/3. 시작될 때